Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lulu Atul Ilmi, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 250204110026. Mata kuliah Tarikh Tasyri dengan dosen Bapak Dr. Samsul Ma'arif MPD. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu sintesis relevansi perbedaan metodologis antara ahli hadis dan ahli ra'yu, yang dimana tersebut dalam konteks hukum Islam kontemporer. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu dari latar belakang dua mazhab tersebut, yang dimana untuk memahami perbedaan ini kita perlu kembali ke abad kedua Hijriah, yang dimana masa para fuqaha mulai merumuskan metodologi hukum secara sistematis. Di satu sisi ada ulama Madinah dan Hijaz, yang dimana mereka dikenal sebagai ahlu hadis atau kaum pengutama hadis. Dan di sisi lain ada ulama Irak yang khususnya di Kufah dikenal sebagai ahlu ra'yu atau kaum pengutama nalar. Selanjutnya, perbedaan ini bukan semata-mata soal preferensi pribadi, melainkan refleksi dari kondisi geografis, sosial, dan ketersediaan riwayat hadis di masing-masing wilayah. Dan Madinah ini tempat Nabi SAW wafat dan para sahabat bermukim, tentu yang dimana memiliki akses yang lebih kaya terhadap hadis-hadis sahih. Sementara Kufah itu sebagai kota baru dengan masyarakat yang kompleks dan multikultural, yang dimana menghadapi lebih banyak persoalan hukum baru yang tidak selalu terjawab oleh teks hadis secara langsung. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan metodologis inti dari keduanya, yang dimana ahlu hadis ini berpegang pada prinsip yang dimana hukum harus bersumber dari nas Al-Quran dan sunnah Nabi. Mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan akal atau qiyas jika bertentangan dengan teks hadis. Meskipun hadis itu berderajat lemah, sekalipun prinsip mereka, hadis yang lemah masih lebih kuat daripada akal semata. Dan sementara kalau misalnya ahlu ra'yu ini dia mengedepankan ilahi atau alasan hukum dan maslahat. Mereka lebih aktif menggunakan qiyas, istihsan dan maslahah mursalah, di mana sebagai metode pengembangan hukum. Dan bagi mereka, syariah memiliki maqasid, tujuan-tujuan universal dan akal manusia yang bisa dikerahkan untuk menemukannya. Dan perbedaan ini bukan soal siapa yang lebih taat atau yang lebih liberal, yang dimana keduanya sama-sama berdedikasi kepada kebenaran, tetapi hanya berbeda epistemologi dan dari mana kita boleh mengambil pengetahuan hukum. Selanjutnya kita ada titik temu dan sintesis klasik. Menariknya dari sejarah Islam ini mencatat bahwa dua tradisi ini tidak terus-menerus berseberangan, akan tetapi mereka justru malah melahirkan sintesis yang biasa. Yang dimana itu ada Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, yaitu pendiri mazhab Syafi'i, adalah figur yang hidup di persimpangan keduanya. Ia belajar kepada Imam Malik sebagai representasi ahli hadis dan sekaligus bergaul dengan murid-murid Abu Hanifah dari kalangan ahlu ra'yu. Dan di mana itu hasilnya adalah karya Agung Al-Risalah, buku usul fiqh pertama dalam sejarah Islam yang menawarkan sistem hierarki dalil Al-Quran, kemudian sunnah-sunnah, kemudian ijma, qiyas, dan itu yang dimana sebuah sintesis yang mengakui pentingnya teks sekaligus memberi ruang nalar bagi yang terstruktur, dan inilah merupakan warisan intelektual yang terus kita nikmati hingga hari ini. Tapi mengapa orang-orang masih banyak yang bertanya, apakah ini masih relevan? Mengapa masih relevan? Nah, di sini kita akan jawab dari kenapa masih relevan, karena dunia modern ini menghadirkan ribuan persoalan baru yang mana belum pernah ada di zaman Nabi, seperti keuangan yang berbasis kripto, rekayasa genetika dan kecerdasan buatan, serta transaksi digital. Terus juga ada pernikahan lintas negara hingga biotika kedokteran. Dan disinilah ketegangan antara ahli hadis dan ahli ra'yu muncul kembali dalam wajah yang berbeda, namun
Pertanyaannya yang sama, apakah kita harus mencari nas yang persis atau kita boleh menggunakan nalar untuk menarik apalagi dari prinsip-prinsip syariah? Nah, yang dimana di sini mereka yang lebih dekat dengan tradisi ahli hadis akan cenderung berhati-hati jika tidak ada nas yang jelas. Nah, lebih baik ibahah atau wakaf yang dimana dianggap mubah atau ditangguhkan sampai ada kejelasan. Sedangkan mereka yang mewarisi tradisi ahli ra'yu akan lebih progresif menggunakan maqasid syariah dan maslahah mursalah sebagai kompas untuk menjawab masalah baru. Di mana keduanya tidak salah, tetapi keduanya ini mempresentasikan cara berpikir yang sah dalam khazanah hukum Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Dari contoh ini ulama yang cenderung ke pendekatan ahli hadis akan bertanya, adakah nas yang membahas ini? Karena tidak ada dan karena kripto menggunakan unsur goror, yaitu ketidakpastian serta spekulasi, maka hukumnya cenderung dilarang atau dimakruhkan. Sementara ulama yang mewarisi tradisi ahli ra'yu itu dan pendekatan maqasid akan menganalisis apa fungsi uang dalam Islam, apakah kripto memenuhi fungsi tersebut, dan apakah ia mendatangkan maslahat atau mafsadat. Dari sini sebagian membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ini bukan relativisme, akan tetapi ini adalah perbedaan metodologis yang legitimate dan telah berlangsung selama beberapa abad. Dari kesimpulan ini kita bisa mengambil bahwasanya pertama, perbedaan antara ahli hadis dan ahli ra'yu bukan perpecahan, melainkan kekayaan metodologis yang menjadikan hukum Islam dinamis dan adaptif. Selanjutnya ada tradisi ini, yang dimana kedua, itu ada tradisi ini saling melengkapi teks tanpa nalar, yang dimana bisa menjadi rigid. Nalar tanpa teks bisa menjadi liar, dan keduanya dibutuhkan secara seimbang. Dan yang terakhir itu ada, yang dimana di era kontemporer, seorang fuqaha yang baik tidak bisa hanya memilih salah satu, yang dimana dia harus membaca nas dengan cermat sekaligus memiliki kepekaan terhadap realitas sosial, ekonomi, dan ilmiah yang terus berkembang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.